wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil analisis mengenai membuktikan karakter zaman melalui karya sastra di Indonesia. Sebelum kami memasuki materi hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya selaku moderator Salwa Aida Erwin dengan NIM tertera. Saya Ifadillah Sulaiman dengan NIM tertera. Saya Agifal Gifari dengan NIM tertera. Saya Fitri Kolbia dengan NIM tertera. Dan saya Syafani dengan NIM tertera. Baik, jadi sastra itu sendiri tentunya berfungsi sebagai suatu karya seni yang mencerminkan kehidupan masyarakat pada setiap masanya dalam berbagai kondisi, contohnya seperti sosial, budaya, politik, maupun ideologi. Nah, dalam kajian sejarah sastra Indonesia, setiap perkembangan itu memiliki karakteristik, tema, gaya penulisan, pandangan hidup, ciri khas, kontroversi, bahkan hingga perdebatan yang berbeda sebagai suatu respon terhadap perubahan zaman. Di sini ada timeline perkembangan sastra Indonesia. Yang pertama itu ada Angkatan Balai Pustaka, yaitu tahun 1920 sampai 1942. Lalu selanjutnya ada Angkatan Pujangga Baru dengan tahun 1933 sampai 1945. Lalu selanjutnya ada Angkatan 45 di tahun 1945. Lalu ada Angkatan 66 dengan tahun 1966. Selanjutnya ada Angkatan 70 dengan tahun 1970. Selanjutnya juga ada Angkatan 80 pada tahun 1980 sampai 1990. Lalu ada Angkatan 90 di tahun 1990 sampai tahun 2000. Lalu yang terakhir ada Angkatan 2000-an yaitu pada tahun 2000 sampai dengan sekarang. Baik, jadi angkatan dari Balai Pustaka ini muncul pada tahun 1920-an sebagai tanda lahirnya era sastra Indonesia yang modern. Pada masa tersebut, Indonesia ini masih dikuasai oleh pemerintahan kolonial Belanda yang menerapkan konsep dari politik etis, sehingga mereka ini membuka akses pendidikan terhadap sebagian kecil masyarakat pribumi dan memunculkan konsep dari masyarakat terdidik. Namun dari politik etis ini, pemerintah Belanda juga menggunakannya untuk menyediakan sekaligus membatasi bacaan yang disebarkan kepada masyarakat pribumi, sehingga tulisan atau karya yang disebarkan ini tidak bisa mengkritik pemerintah Belanda. Lanjut pada karakteristik, Angkatan Balai Pustaka ini memiliki tema yang dominan menunjukkan perkawinan paksa dan konflik antara adat dan dengan modernitas. Lalu gaya bahasa dalam angkatan ini menggunakan bahasa Melayu, sehingga kosakatanya ini cenderung kaku dan formal serta minim menggunakan bahasa percakapan. Lalu bentuk karya yang berkembang dalam angkatan ini adalah seperti novel, cerita pendek, dan juga roman karena dipengaruhi oleh perkembangan dari teknologi Belanda dalam percetakan buku. Lalu pandangan hidup pengarang pada angkatan ini adalah cenderung menggunakan sastra sebagai media pendidikan moral terhadap kehidupan bermasyarakat, sekaligus menyisipkan kritik-kritik sosial dalam tema yang mereka gunakan. Dan terakhir ada ciri khas dari angkatan ini, itu hampir seluruh karyanya diterbitkan oleh lembaga dari Balai Pustaka. Lalu pengarangnya ini tidak mengkritik kolonialisme secara langsung. Lalu karyanya ini menggambarkan kehidupan masyarakat secara realistis. Analisis karya yang saya pilih adalah novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz pada tahun 1928. Novel ini adalah novel roman yang menceritakan kehidupan seorang pemuda Minangkabau, yaitu Hanafi, yang mendapatkan pendidikan barat sejak kecil. Namun dikarenakan lingkungan dari pendidikannya ini, Hanafi menjadi lebih mengagungkan budaya Eropa dibandingkan budayanya sendiri. Singkat cerita, Hanafi ini jatuh cinta pada seorang gadis keturunan Indo-Eropa bernama Cori Dubush, tetapi hubungan mereka ini ditentang karena adanya perbedaan ras dan budaya yang kontras. Maka Hanafi ini terpaksa menikahi Rapiah
atas tuntutan keluarganya, tetapi karena pernikahannya ini tidak harmonis, mereka memutuskan untuk bercerai. Pada akhirnya Hanafi ini berhasil menikahi Kori, tetapi hubungan mereka ini tidak membawa kebahagiaan bagi mereka karena mereka ini dikucilkan dalam masyarakat Eropa sekaligus masyarakat pribumi. Setelah Kori meninggal karena sakit, Hanafi ini kehilangan harapan hidup dan memutuskan untuk bunuh diri juga. Tema utama yang diusut dalam novel ini adalah terkait konflik identitas karena benturan antara budaya timur dan barat. Sehingga konflik yang muncul dalam novel ini adalah terkait konflik batin dari Hanafi yang sadar bahwa setiap keputusan dalam hidupnya ini membawa dirinya mengalami keterasingan dalam masyarakat Eropa sekaligus masyarakat pribumi. Tokoh utama yang ada dalam novel ini adalah Hanafi sebagai tokoh utama yang arogan dan mudah terpengaruh oleh budaya barat sehingga mengalami krisis identitas dan keterasingan. Lalu Kori Dubush merupakan tokoh perempuan yang realistis terhadap terhadap perbedaan budaya sehingga mengalami diskriminasi budaya. Lalu ada yang ketiga Rapiah yang taat kepada keluarga sekaligus kepada adatnya tetapi mengalami perkawinan paksa. Dan keempat ada Ibu Hanafi yang penuh kasih sayang, bijaksana, dan kental dengan adat Minangkabau. Nilai yang terkandung dalam novel ini adalah nilai moral dalam keluarga, nilai sosial terkait diskriminasi, dan nilai budaya Minangkabau. Dan bukti representasi karakteristik dalam novel ini adalah terkait tema utama novel yang mengangkat konflik adat Minangkabau dengan modernitas gaya hidup barat. Lalu pengarangnya menyisipkan kritik sosial secara tidak langsung melalui diskriminasi ras dan perbedaan benturan budaya. Lalu novel ini menggunakan bahasa formal Melayu dan menggambarkan realitas dalam sosial masyarakat. Jadi pembuktian karakter angkatan Balai Pustaka yang pertama, hubungan novel Salah Asuhan dengan realitas sosial pada zamannya dapat dilihat pada berkembangnya pendidikan Belanda, tetapi hierarki sosial itu tetap dipertahankan sehingga memicu terjadinya diskriminasi dalam masyarakat. Lalu yang kedua, bentuk kritik sosial yang muncul pada masanya. Yang pertama adalah kritik secara tidak langsung terhadap kolonialisme yang memicu terjadinya diskriminasi. Lalu yang kedua, kritik sosial yang ditujukan kepada masyarakat pribumi yang lebih mengagungkan budaya barat daripada budaya bangsanya sendiri. Yang ketiga, kritik terhadap adat yang tidak memberikan ruang bagi kebebasan individu untuk berpendapat atau memutuskan kehendaknya. Lalu kontroversi sastra dalam angkatan ini adalah terkait bagaimana Balai Pustaka ini sebenarnya menjadi alat kolonial Belanda atau pelopor sastra modern. Nah, jurnal ilmiah terkait kajian postkolonial dalam novel Salah Asuhan ini menjelaskan bahwa Balai Pustaka itu menjadi suatu alat kolonial Belanda karena pemerintah ini mendominasi masyarakat pribumi dalam segala aspek baik kekuasaan politik, pendidikan, budaya, strata sosial, hingga pola pikir masyarakat. Namun di sisi lain banyak ahli juga yang menetapkan Balai Pustaka ini sebagai angkatan yang menandai lahirnya sastra Indonesia modern karena Balai Pustaka ini menjadi era sekaligus tempat lahirnya banyak penulis dan novel Indonesia modern. Nah, menurut Maman S. Mahayana, kontroversi tersebut tidak dapat dipahami secara sederhana karena perkembangan dari sastra Indonesia modern juga didukung oleh adanya perkembangan sastra pada era sebelumnya, sehingga beliau itu mengharapkan para ahli dan kita sebagai generasi muda untuk bisa mempelajari sastra tradisional sekaligus meneliti peralihan yang terjadi. Jadi selanjutnya adalah era Pujangga Baru. Jika tadi kita sudah membahas tentang Balai Pustaka yang dimana karya sastra itu memiliki beberapa aturan, dimana salah satunya adalah harus mengenai tema budaya atau perkawinan paksa yang telah turun-temurun. Nah, di sini ada upaya melepas belenggu dari tema lama atau kawin paksa yang
selalu menjadi tema inti dari si Balai Pustaka. Lalu selanjutnya ada upaya pembentukan identitas, yaitu dengan menyeimbangkan antara nilai tradisional dengan modernitas barat yang ada gitu. Jadi bukan terpatok dengan nilai tradisional saja, namun dari penulisannya, dari karya-karyanya itu sudah memasuki era modernitas dari barat. Selanjutnya ada erat dengan sejarah kebangkitan bangsa Budi Utomo, sehingga karya-karya maupun sastrawan yang membuat suatu karya itu membalut karyanya dengan nilai-nilai nasionalisme, walaupun memang terselip budaya dan juga personal gitu. Karakteristik pada Pujangga Baru ini yang pertama ada temanya itu nasionalisme, individualisme, terus juga ada pencarian Tuhan dan juga kedalaman batin. Karya Pujangga Baru ini berbeda dengan Balai Pustaka itu karena karyanya ini sudah lebih emosional pada si personal dari sastrawannya itu sendiri, bukan berdasarkan tema kemasyarakatan atau tema adat dan budaya gitu. Selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam Pujangga Baru ini yaitu terikat tata bahasa yang rapih dan juga normatif, tapi tetap saja lirik pribadi yang intens pada personal itu sendiri gitu. Terus ada bentuk karya dari Pujangga Baru yaitu warisan Melayu lama, tetap ya memakai warisan Melayu lama, namun juga warisan Melayu lama ini menyangkut keseimbangan, terus juga keteraturan dan keajegan dari struktur dari si karyanya tersebut. Lalu ada juga muatan lirik modernnya, jadi tidak lagi kaku gitu ya, seperti karya-karya Balai Pustaka sebelumnya gitu. Lalu ada pandangan hidup. Nah, pandangan hidupnya ini adalah optimisme, kemajuan bangsa, dan juga pengungkapan perasaan yang subjektif, bukan lagi menyangkut tema dari kemasyarakatan atau adat dan budaya gitu. Lalu ada ciri khasnya ini monoton dengan ekspresi perasaan pribadi yang lebih mendalam. Nah, jadi pada Pujangga Baru ini itu tuh lebih mengekspresikan dari emosional si penyair maupun penulis karya-karya sastra gitu. Di sini ada contoh dari karyanya, saya ambil dari kumpulan puisi yang dibuat menjadi sebuah buku, yaitu dengan judul Nyanyi Sunyi, karya Amir Hamzah. Yang pertama itu identitas dan isi. Identitas dan isinya itu pergolakan batin penyair dengan Tuhan, kesedihan, kekecewaan pribadi terhadap apa yang dia rasakan gitu. Jadi bukan lagi mengenai kemasyarakatan atau adat yang berlaku dalam masyarakat itu, tapi lebih ke personalnya dia sendiri. Nah, tema dan konfliknya itu lebih ke religius, terus cinta tak sampai, ketidakberdayaan terhadap adat atau kekuasaan, terus konflik batin antara kehendak dan juga kehendak bebas pribadi dan juga hutang moral kepada keluarga. Selanjutnya ada nilainya itu ada nilai religius dan juga nilai budaya atau penghormatan. Di sini ada refleksi sosial yang dimana merupakan cerminan kondisi bangsa bangkit dari penjajahan. Jadi karya-karya yang telah dilahirkan ini bukan hanya sekedar ungkapan emosional dari si pribadi sastrawan tersebut, namun juga dibaluti dengan semangat nasional. Contohnya pada karya puisi salah satu yang ada dalam buku Nyanyi Sunyi ini yaitu Batu Belah, di mana Batu Belah ini mempresentasikan bagaimana perasaan Amir Hamzah gitu ya, tertekan dalam kondisi sosial maupun tekanan keluarga dan juga lain-lainnya, di mana dia harus rela meninggalkan kekasih tercintanya demi menikahi orang lain untuk kepentingan politik gitu. Dan di situ adalah ada nilainya nasionalisme dan juga nilai modernitas dan emosional dari pribadi si penulis. Selanjutnya ada nilai masyarakat, yaitu kepatuhan seseorang kepada keluarganya dari si perjodohan itu gitu. Nah, perdebatan tentang Pujangga Baru ini yaitu nasionalisme atau kebarat-baratan sih sebenarnya. Nah, kita akan bahas kenapa ini menjadi perdebatan. Karena pada intinya
rasa nasionalisme itu dibaluti dengan nilai sastra yang sudah modern gitu ya, bukan lagi berpatok pada sastra yang lama yang harus mengikuti peraturan dari penjajah Belanda mengenai aturan seperti adat maupun tema kawin paksa gitu ya. Pada era Pujangga Baru ini sudah lebih modern dan berani dalam mengekspresikan perasaan dari si penulisnya itu gitu. Jadi perdebatan mengenai identitas sastra sebagai identitas kebangsaan itu adalah isu yang berkelanjutan, di mana dalam konteks Pujangga Baru ini muncul karena adanya pengaruh dari perkembangan ideologi dan kebudayaan yang berusaha disinergikan dengan semangat nasionalisme Indonesia untuk melepaskan diri dari cengkraman penjajah. Jadi kita sudah tidak lagi berpatok pada peraturan dari penjajah Belanda seperti itu. Oke, kita memasuki angkatan 45. Kita akan membahas historis atau latar belakang dari angkatan 45 ini. Jadi pada 1945 ini tuh angkatan 45 mereka baru terbebas dari kolonialisme atau penjajahan dari Jepang, sehingga semangat bertemakan lebih ke nasionalis dan kritik sosial. Setelah itu peristilahan angkatan 45 ini tuh dipelopori oleh Rosihan Anwar dan diperkuat oleh HB Yasin. Kemudian angkatan 45 ini memiliki tokoh terkenal seperti Chairil Anwar dan lain sebagainya. Kemudian selain dari terbebasnya dari pendudukan Jepang, dia juga terlahir dari proklamasi kemerdekaan Indonesia, semangat revolusi dan nasionalis, serta keinginan untuk melepaskan diri dari gaya sastra Pujangga Baru. Memasuki karakteristik atau ciri khasnya. Jadi di ciri khasnya ini tuh berbeda dari materi yang sebelumnya, Balai Pustaka, Pujangga Baru dan Pujangga Baru. Yang dimana Balai Pustaka itu mereka lebih terikat oleh aturan gaya bahasa dari kolonial Belanda. Jadi masih belum bisa bebas berekspresi. Dan kalau Pujangga Baru sedikit longgar, akan tetapi lebih menyoroti tema roman dan idealis. Dan kemudian gaya bahasa yang dipakai oleh angkatan 45 ini, dia menggunakan bahasa yang lugas dan sederhana, berbeda dari materi-materi sebelumnya. Kemudian ada bentuk karya di angkatan 45 ini lebih dominan pada puisi karena kebebasan dalam berekspresi. Dan poin selanjutnya, pandangan hidup. Setelah yang seperti kita tahu dan saya jelaskan bahwa di angkatan 45 ini baru saja terlepas dari penjajahan sekutu. Oleh karena itu, isu atau tema yang diangkatnya itu selalu tentang realitas kehidupan, nasionalis dan kebebasan individu. Di sini saya menganalisis suatu karya sastra puisi yang berjudul Aku oleh Chairil Anwar, di mana berisikan identitas dan isi, tema dan konflik serta nilai-nilai. Jadi identitas dan isinya itu menunjukkan bahwa sikap tokoh ini itu berpegang prinsip teguh, bebas, tidak mau dikekang, dan berani menantang aturan atau keadaan yang dianggap menindas. Dan temanya itu yang tadi seperti saya jelaskan, kalau angkatan 45 itu lebih ke kritik sosial, realitas hidup. Jadi di tema dan konfliknya ini tuh Chairil Anwar lebih ke perjuangan hidup, kebebasan individu dan semangat pantang menyerah. Ini tuh dia mengalami konflik internal atau batin. Dan yang terakhir itu poin nilai-nilai, nilai perjuangan dan nilai keberanian serta nilai kebebasan. Masuk ke karakter zaman dan realitas sosial. Latar belakang Chairil Anwar ini, dia hidup di jalanan dan dia tuh orangnya sangat
beliau ini sangat ekspresif sehingga ada di lari Aku Ini Binatang Jalan, dia tuh merepresentasikan dirinya bahwa seperti binatang-binatang yang di sekitarnya. Kemudian kita akan membahas poin refleksi sosial, yang dimana cerminan kondisi sosial masyarakat Indonesia yang sedang berjuang meraih kemerdekaan dan mempertahankan harga diri bangsa. Kemudian puisi Aku mencerminkan semangat perjuangan, keberanian, serta keinginan masyarakat untuk memperoleh kebebasan dari segala bentuk penindasan. Dan poin terakhir yaitu nilai masyarakat, itu tuh amanatnya seperti semangat perjuangan dalam menghadapi berbagai tantangan, keberanian untuk mempertahankan keyakinan atau prinsip hidup tanpa penindasan. Jabatan Sastra Angkatan 45 ini tentang tokoh, karena beberapa sastrawan banyak yang bingung bahwa kayak Pramuja Nantatur itu masih aktif gitu, nggak cuma di angkatan 45 tapi dia di Orde Baru masih bikin karya. Jadi sebagian ahli memasukkan sebagai tokoh karena karya-karya awalnya lahir pada masa revolusi, namun ada juga yang menilai Pramuja merupakan sastrawan lintas angkatan karena ia terus berkarya hingga masa Orde Baru. Menjelaskan sastra Indonesia angkatan 90-an. Yang pertama yaitu ada latar belakang historis. Jadi dari kondisi sosialnya yaitu sastra Indonesia angkatan 90 lahir pada masa Orde Baru yang berkuasa selama kurang lebih 3 tahun. Seperti yang kita ketahui, pada masa Orde Baru kebebasan berpendapat dan juga berekspresi sangat dibatasi. Bahkan ada banyak isu-isu sosial yang sengaja disembunyikan agar tidak menyebar ke publik. Lalu pada masa itu juga isu-isu mengenai seks dan juga kelamin yang tadinya dianggap tabu dan tidak wajar untuk dibicarakan menjadi ramai diperbincangkan di kalangan publik, sehingga keterbukaan tersebut melahirkan sastrawan-sastrawan angkatan 90-an, terutama sastrawan wanita yang mengkritik isu-isu sosial dan politik yang terjadi di masa Orde Baru. Lalu selanjutnya ada faktor yang melatar belakangi. Yang pertama ada kondisi sosial dan politik di era reformasi. Lalu yang kedua ada perkembangan media massa. Yang ketiga ada kebebasan berekspresi. Lalu yang keempat ada munculnya sastrawan wanita, dan yang terakhir adanya pengaruh sastra barat yang semakin keras. Jadi di sini ada karakteristik dari angkatan 90-an. Yang pertama, tema dominan sosial, politik, dan romantik. Jadi karya sastra pada masa angkatan 90-an banyak mengangkat atau membahas tentang isu-isu sosial politik yang terjadi pada masa Orde Baru. Yang isinya itu adalah kritik tentang pemerintah. Lalu ada gaya bahasa yang digunakan puitis dan metafonis. Jadi karya sastra angkatan 90-an ini banyak menggunakan kalimat-kalimat kiasan, sehingga ketika kita membaca karya sastra angkatan 90-an, kita wajib harus memahami makna dari kata kiasan tersebut. Lalu yang ketiga ada bentuk karya sastranya berupa novel, cerpen, dan juga puisi. Lalu pandangan hidup pengarang sangat kritis, progresif, dan berani mendobrak tabu. Jadi pada masa itu para pengarang dan para sastrawan sangat berani dalam mengkritik isu-isu politik dan seperti ketidakadilan, seksualitas, dan lain sebagainya. Lalu ada feminisme. Nah, karya sastra angkatan 90-an banyak mengangkat dan mengambil tokoh-tokoh perempuan sebagai tokoh utama. Lalu di sini ada analisis karya sastra. Saya mengambil karya sastra berjudul Saman karya Ayu Utami. Yang pertama ada ilustrasinya, judul bukunya itu Sama, penulisnya itu Ayu Utami, lalu diterbitkan oleh Perpustakaan Populer Gramedia. Tahun terbitnya itu di 1998 dan genrenya itu roman, fiksi sastra, dan dewasa. Lalu ada ringkasan isi karya.
Novel Saman ini menceritakan tentang empat sahabat perempuan yang memiliki masalah dan latar belakangnya masing-masing, serta seorang mantan pastor bernama Saman yang beralih profesi menjadi seorang aktivis pembela HAM dan ketidakadilan. Novel ini juga menyoroti isu-isu sensitif dan isu yang dianggap tabu di kalangan masyarakat, seperti represi Orde Baru, pelanggaran HAM, dan kebebasan seksual perempuan. Baik, lalu yang ketiga itu ada tema. Tema dari karya sastra Saman ini adalah sosial politik, kesetaraan gender, dan feminisme serta seksualitas. Lalu yang keempat ada tokoh dan penokohannya. Yang pertama itu ada Saman yang memiliki karakter berani dan sangat peduli terhadap rakyat yang tertindas. Lalu yang kedua ada Laila yang berkarakter cerdas dan mandiri, tetapi ia terjebak dalam dilema moral. Lalu ada Yasmin yang berkarakter cerdas dan kritis. Lalu ada Sakuntala yang berkarakter eksentrik, pemberani, dan sangat terbuka soal seksualitas. Lalu yang terakhir ada tokoh Ci yang memiliki karakter realistis, sinis, tangguh, dan menjunjung tinggi seksualitas tanpa terikat pernikahan. Lalu ada konflik. Nah, pada novel Saman karya Ayu Utami ini memiliki konflik ketidakadilan dan penindasan. Nah, ini terlihat pada para penduduk yang merupakan transmigran yang bekerja sebagai buruh di perkebunan karet yang berselisih tegang dengan pemilik lahan yang ingin merubahnya menjadi lahan kelapa sawit. Lalu ada perselingkuhan. Nah, perselingkuhan ini di dalam novel terdapat pada tokoh Laila yang melakukan penyimpangan seksual kepada tokoh Sihar yang sudah memiliki istri. Lalu ada seks bebas. Nah, seks bebas ini ditujukan pada tokoh Cok yang berhubungan dengan banyak pria. Lalu ada biseksual, yaitu ditujukan pada tokoh Sakuntala yang biseksual karena latar belakang masa kecilnya yang buruk dengan ayahnya. Lalu ada nilai-nilai yang terkandung, yaitu nilai moral, nilai sosial, nilai feminisme, dan nilai religi. Lalu selanjutnya bukti karya novel Saman yang merepresentasikan karakteristik angkatan, yaitu adalah penyampaian isu sosial dan politik dalam novel dan pendobrakan tabu kesetaraan gender. Baik, di sini ada karakter zaman dari novel Saman karya Ayu Utami. Yang pertama yaitu yang pertama itu ada hubungan karya dengan realitas sosial pada masanya. Yang pertama ada pendobrakan tabu seksualitas. Jadi awalnya pada masa reformasi Orde Baru, pembicaraan mengenai seksual perempuan masih dibatasi oleh norma sosial. Novel ini hadir dengan berani menampilkan tokoh perempuan yang secara terbuka menyuarakan hasrat serta kebebasan seksual mereka. Lalu ada pelanggaran HAM. Nah, melalui tokoh Saman, novel ini menyuarakan kritis keras terhadap represi yang dilakukan oleh negara terhadap rakyat kecil selama era Orde Baru. Lalu selanjutnya yang kedua itu ada bentuk kritik sosial yang muncul pada masanya. Yang pertama ada ketidakadilan hukum. Ketidakadilan hukum pada masa itu menggambarkan bagaimana hukum tidak berpihak pada rakyat kecil, melainkan lebih mendukung dan melindungi kepentingan penguasa. Lalu ada ketidaksetaraan gender. Melalui perjalanan hidup para tokoh dalam novel itu, novel ini menyoroti bagaimana perempuan pada masa itu masih menghadapi berbagai bentuk ketimpangan, baik dalam ranah sosial, hukum, maupun hubungan personal mereka. Baik, selanjutnya di sini ada perdebatan sastra, yaitu fenomena sastra perempuan. Perdebatan isu ini muncul pada angkatan 90-an, karena pada saat itu banyak muncul penulis-penulis perempuan yang mulai mengangkat karya-karyanya dengan tema kesetaraan gender dan seksualitas. Baik, selanjutnya ada angkatan 2000-an. Untuk latar belakang historisnya, yang pertama itu kondisi sosial. Kondisi sosial pada angkatan ini ditandai oleh karya-karya yang cenderung lebih berani dan vulgar dalam menyatakan pendapatnya, karena pada angkatan 2000 itu
merupakan pasca reformasi, yaitu setelah jatuhnya pemerintah Soeharto, di mana pemerintah Soeharto ini dia mengekang kebebasan berpendapat tersebut, sehingga pada angkatan 2000 setelah jatuhnya pemerintah Soeharto, penulis karya-karya sastra itu menjadi lebih ekspresif dan lebih berani dalam menyuarakan pendapatnya. Dan di angkatan 2000 ini masih menyuarakan isu-isu ketertindasan perempuan, dan terkadang juga pesan ideologi feminismenya itu disampaikan hanya melalui isyarat tubuh saja. Kemudian selanjutnya kondisi budaya pada angkatan 2000, yaitu pada angkatan 2000 ini udah mulai internet, jadi sastra pada saat itu udah mulai menggunakan sastra cyber, dan sastra cyber ini menandai adanya gejala baru dalam dunia karya, terutama pada kepenulisan. Dan dalam perkembangannya ini, sastra cyber ini melahirkan 3 bentuk, yaitu yang pertama sastra mailis, yaitu sastra yang bentuknya forum diskusi, dan juga sastra blog dan sastra portal, yang semuanya ini, yang sastra cyber ini menjadikan ekosistem produksi dan distribusi sastra itu menjadi lebih efisien dan lebih mudah lah untuk publikasinya, seperti itu. Selanjutnya karakteristik pada angkatan 2000, yaitu yang pertama, karya-karyanya itu temanya lebih beragam dibandingin angkatan sebelumnya, mulai dari tema harapan, pendidikan seperti dalam novel Laskar Pelangi, kemudian juga sosial politik masih ada di angkatan 2000, feminisme seperti dalam novel Ayat-Ayat Cinta, terbalik, feminisme pada novel Cantik Itu Luka, spiritualitas dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya bentuk karyanya yaitu Laskar Pelangi yang ditulis oleh Andrea Hirata, Ayat-Ayat Cinta yang ditulis oleh Habibur Rahman, dan Cantik Itu Luka yang membahas mengenai bahwa cantik itu tidak selalu mendatangkan kebahagiaan dan bisa saja mendatangkan luka. Selanjutnya gaya bahasa yang digunakan pada sastra angkatan 2000 yaitu menggunakan bahasa sehari-hari yang disebut dengan bahasa kerakyat jelatan. Dan contohnya itu seperti bahasa lokal atau bahasa daerah, seperti misalnya masyarakat Belitung. Selanjutnya yaitu pandangan hidup pengarang ini berbeda-beda dan bisa dilihat melalui karyanya. Misalnya pada novel Laskar Pelangi, gaya bahasanya itu bukan gaya bahasa tapi pandangan hidup Andrea Hirata itu, dia memandang bahwa kesenjangan pendidikan di Indonesia itu masih nyata. Jadi dia menulis novelnya itu sebagai sebagai pengekspresian atau menyuarakan pendapat atau pandangannya itu sendiri. Selanjutnya itu karakteristik yang membedakan angkatan 2000 dengan angkatan lain, yaitu seperti yang sebelumnya, yaitu dia lebih vulgar, lebih berani karena kebebasan berpendapat itu sudah mulai ada, dan juga mulai muncul fiksi-fiksi Islami seperti Ayat-Ayat Cinta, dan juga muncul cyber sastra dan temanya juga lebih beragam. Selanjutnya analisis karya sastra yang saya ambil itu novel Laskar Pelangi yang ditulis oleh Andrea Hirata. Novel ini mengusung genre novel fiksi edukasi karena berisi tentang pendidikan begitu, dan terbit pada tahun 2005. Untuk serinya ini seri tetralogi karena Andrea Hirata ini menulis 4 novel dengan tema yang saling berkaitan juga, dan Laskar Pelangi merupakan novel yang pertama di antara keempat novel tersebut. Untuk latar tempat novel Laskar Pelangi ini di Pulau Belitung dan Bangka Belitung. Latar waktunya sekitar 1970-an pada masa Orde Baru. Bahasa yang digunakan juga bahasa Indonesia dengan sisipan Melayu Belitung. Ringkasan karya sastra ini, novel ini menceritakan tentang perjuangan 10 anak miskin di Belitung. Mereka bersekolah di SD Muhammadiyah untuk meraih cita-citanya sendiri, dan sekolah ini nyaris ditutup karena kekurangan murid. Untuk tokoh-tokohnya itu ada Ikal, Lintang, Mahar, dan anak-anak lainnya juga yang kemudian dijuluki Laskar Pelangi oleh guru di SD Muhammadiyah, yaitu Bu Muslimah. Untuk tema yang diusung yaitu tema pendidikan, kritik sosial, di mana kritik sosial itu akan disampaikan nanti, dan kerja keras. Kerja keras ini bakal terlihat melalui perjuangan-perjuangan anak-anak mereka untuk bersekolah, dan juga persahabatan mereka dalam saling merangkul untuk mencapai tujuannya. Untuk tokoh dan penokohan yang pertama itu Ikal. Ikal ini berperan sebagai narator cerita, dan narator cerita ini dia cerita novel ini diceritakan melalui sudut pandang Ikal. Ikal ini digambarkan sebagai anak yang punya rasa ingin tahu besar, mempunyai mimpi yang tinggi, dan punya
semangat walaupun hidup dalam keterbatasan. Selanjutnya itu Lintang, tokoh yang paling cerdas, tetapi sayangnya dia di akhir harus berhenti sekolah karena ayahnya meninggal, sehingga dia harus menggantikan menggantikan ayahnya itu. Selanjutnya ada Mahar dan Bu Muslimah, guru satu-satunya di SD Muhammadiyah tersebut yang tulus dan sabar walaupun gajinya sangat kecil. Dan terakhir ada Pak Harfan, kepala sekolah yang rela berjuang untuk mempertahankan sekolahnya walaupun udah mau ditutup, seperti itu. Selanjutnya untuk konflik dalam novel ini, yang pertama itu SD Muhammadiyah terancam ditutup karena SD tersebut hanya punya 9 siswa. Dan lalu yang kedua, kesenjangan antara sekolah miskin SD Muhammadiyah dengan sekolah elit P5 itu terlihat gitu. Jadi sekolah elit P5 itu memiliki fasilitas yang memadai, sementara itu SD Muhammadiyah harus fasilitasnya itu masih belum memadai gitu. Dan lalu yang terakhir itu Lintang harus berhenti sekolah setelah ayahnya meninggal. Dan ini diceritakan juga dalam novelnya, di mana Lintang itu yang tadinya jenius matematika, dia harus berhenti sekolah dan memupuskan potensinya itu hanya karena nggak ada ekonominya kurang, seperti itu. Lalu nilai yang terkandung itu nilai pertama, nilai pendidikan. Dalam novel Laskar Pelangi ini, novel ini menekankan bahwa pendidikan ini hak semua anak dan mereka memperjuangkan pendidikannya. Lalu yang kedua, nilai sosial, yaitu solidaritas dan persahabatan antara tokoh satu sama lain, dan juga nilai moral yang tampak pada kejujuran, kerja keras Ikal dan teman-temannya, dan juga integritas. Untuk nilai kritik sosialnya itu bisa dilihat salah satunya itu ketidakadilan pemerintah melalui eksploitasi sumber daya alam Belitung, di mana eksploitasi sumber daya alam Belitung tersebut justru merugikan masyarakat Belitung tersebut dan tidak memberikan manfaat apa-apa pada masyarakat Belitung itu sendiri. Selanjutnya, bukti karya Laskar Pelangi merepresentasikan karakteristik angkatan 2000, yaitu yang pertama, novel Laskar Pelangi terbit di era pasca reformasi. Jadi walaupun latar waktu novelnya itu 1970-an, tapi dia tetap masuk ke angkatan 2000 karena terbit di angkatan 2000. Dan Indonesia pada saat itu sedang membangun ulang identitas nasionalnya setelah jatuhnya pemerintahan Soeharto. Jadi tema pendidikan dan keadilan sosial di sini sangat relevan gitu. Lalu yang kedua, gaya bahasanya itu merakyat. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini menggunakan istilah-istilah dialek Melayu Belitung dicampur dengan bahasa Indonesia. Jadi bahasa yang merakyat itu kelihatan dari, kita bisa tahu lah ini ceritanya itu kayak berlatar di Belitung karena lebih gaya bahasanya menggunakan masyarakat Belitung. Lalu yang terakhir, kritik sosial terlihat pada kritik tadi eksploitasi sumber daya alam, kemudian SDPN, kesenjangan antara fasilitas SDPN Timah dengan SD Muhammadiyah yang hanya membagikan lidi sebagai alat berhitung, seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga itu hubungan karya dengan realitas sosial pada masanya. Hubungan karya novel ini yaitu yang pertama, ketimpangan pendidikan dalam novel dengan realitas Indonesia pada tahun 2000-an. Dalam novel, SD Muhammadiyah digambarkan sebagai nyaris roboh karena fasilitasnya juga kurang memadai, kemudian kekurangan guru dan tanpa fasilitas. Sementara itu SDPN Timah yang berdiri di pulau yang sama memiliki berbagai fasilitas yang memadai. Dan hubungannya dengan realitas sosialnya pada tahun 2000 itu kesenjangan akses pendidikan di Indonesia itu masih terlihat gitu. Di beberapa daerah dan terutama pedesaan itu pendidikannya masih belum merata. Lalu selanjutnya, bentuk kritik sosial yang muncul dalam karya ini yaitu kritik sosial terhadap ketimpangan akses pendidikan seperti sebelumnya, yaitu ketimpangan mulai dari aspek infrastruktur, kemudian jumlah pendidik di SD Muhammadiyah hanya 1, yaitu Bu Muslimah, kemudian distribusi peserta didik di SD Muhammadiyah hanya 10, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya, kontroversi atau perdebatan sastra angkatan 2000-an, yaitu yang pertama, sastra digital. Sastra cyber ini mulai muncul sebagai revolusi media kedua setelah media cetak. Dan sebelum sastra cyber muncul,
sastra Indonesia sebenarnya udah mempunyai teknologi yaitu sastra majalah dan sastra koran. Pada saat itu biaya publikasi media cetak itu masih mahal, jadi ketika internet itu datang, internet itu memberikan alternatif lainnya yang lebih mudah, karena siapapun itu penulisnya bisa mempublikasikan karya sastranya tanpa harus melalui penerbit-penerbit besar, dan internet juga menjangkau pembaca lebih luas tentunya. Selanjutnya untuk masa depan sastra Indonesia, peluangnya itu yang pertama, masa depan sastra Indonesia ke depannya siapapun bisa jadi penulis, karena melalui media sosial ataupun internet, penulis itu bisa mempublikasikan karyanya melalui medsos, blog, dan aplikasi. Dan yang kedua, peluangnya itu menjangkau pembaca lebih luas. Dan yang terakhir yaitu lahirnya bentuk sastra baru seperti Wattpad, Webtoon, dan lain sebagainya. Untuk tantangan sastra Indonesia ke depannya, yang pertama itu kualitasnya menurun, karena penulis itu lebih fokus pada kuantitas dan popularitas tanpa memperhatikan isinya. Lalu selanjutnya literasi pembaca menurun karena akses karya sastra atau akses terhadap informasi lainnya lebih mudah karena sudah ada internet. Lalu yang ketiga, rentan plagiarisme, karena karya sastra digital itu lebih mudah untuk ditiru dibanding pada era-era angkatan sebelumnya. Selanjutnya ada tabel perbedaan angkatan. Yang pertama itu angkatan Balai Pustaka. Ciri-cirinya itu yang pertama, puisinya berupa syair dan pantun, alirannya bercorak romantik, dan lain sebagainya. Lalu untuk selanjutnya Pustaka Baru, ciri-ciri karya sastra perangkatan ini yaitu bersifat dinamis, individualis, nggak mempersoalkan tradisi sebagai temanya, dan hasil karyanya bercorak kebangsaan. Dan juga angkatan ini menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya angkatan 45, karya sastranya itu cenderung bebas, individualis juga, dan universalitas, dan juga karyanya itu bersifat realitas, yaitu nyata, dan menggunakan bahasa Indonesia yang lebih baik. Untuk ciri angkatan 90-an, biasanya karya sastranya itu bertemakan sosial politik, penuh kebebasan ekspresi dan pemikiran, dan juga religius. Selanjutnya angkatan 2000, karya sastra para angkatan 2000 ini cenderung lebih berani dan mulai bermunculan fiksi-fiksi Islami seperti ayat-ayat cinta. Dan juga selanjutnya ada cyber sastra di angkatan 2000-an yang mengubah media teknologi pada saat itu, dan juga bahasanya lebih akrab di masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya mengenai rangkuman hasil analisis kami, yaitu adalah perkembangan sastra Indonesia itu mengalami evolusi yang dinamis dari masa ke masa. Nah, bergerak dari pembatasan tema adat, lalu kolonial, hingga ke modernitas. Nah, dari Balai Pustaka juga menuju pencarian identitas nasional, modernitas, terus juga individu estetika pada angkatan 45 hingga memasuki angkatan 90-an. Lalu sastra itu menjadi ruang kritis yang berani mendobrak tabu serta menyuarakan isu gender pasca reformasi yang kemudian terus berkembang pada angkatan 2000-an melalui keberagaman tema sosial pendidikan serta pemanfaatan teknologi digital atau cyber sastra. Secara keseluruhan, setiap angkatan sastra ini selalu bertindak sebagai mencerminkan sekaligus respon kreatif terhadap pergolakan sosial, politik, hingga budaya yang terjadi pada masa tersebut gitu. Jadi sastra dari dulu hingga sekarang itu menyangkut mengenai sosial, budaya, politik, dan sebagainya. Di sini sambil refleksi kelompok dari pembelajaran sastra Indonesia itu kami belajar bahwa karya sastra tidak hanya untuk hiburan, akan tetapi juga bisa menyampaikan pesan dan kritik sosial. Kami juga jadi lebih paham bahwa setiap karya sastra dipengaruhi oleh kondisi pada zamannya dan membantu kita mengenal budaya serta sejarah Indonesia. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan maupun kekeliruan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.